Kita lanjutkan, selain dari transformasi geometri, translasi, nah kita juga akan mencoba transformasi geometri berupa refleksi. Nah, refleksi di sini merupakan transformasi setiap titik terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai sumbu cermin. Ya, jadi refleksi nama lainnya adalah pencerminan. Jadi seperti ketika kita sedang bercermin. Jadi kalau kita berdiri di depan cermin, nah nanti akan muncul bayangan. Bayangannya terletaknya di belakang cermin. Jadi ada di seberangnya gitu ya. Nah kan kalau misalnya di sini kita ibaratkan di geoboard bisa diraba. Ya, di geoboard sudah ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, tadi kan dikatakan membutuhkan sebuah garis yang bertindak sebagai sumbu cermin. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini bisa menjadi salah satu dari sumbunya. Nah, di sini kita akan coba ya. Yuk, misalnya di sini kita coba punya titik. Kita punya titik di min 4, min 5. Coba dicari. Oke, kalau sudah dipasang, sudah betul. Min 4, min 5 ke kiri 4 langkah, ke bawah 5 langkah. Nah, setelah ini kita coba mau mencerminkannya terhadap sumbu X. Jadi misalnya kita beri nama, titik awalnya ini A kapital. Kalau kita beri nama ya berarti A kapital, buka kurung, min 4, min 5 tutup kurung. Kita mau mencerminkannya melalui sumbu yang X terlebih dahulu. Kita coba ya sumbu X. Nah, berarti sumbu X-nya dari titiknya min 4, min 5, sumbu X terletak di mana? Atas, kanan, atau kiri? Ya, betul di atas ya. Jadi dari titik kemudian ke sumbu X, dia ada di atas. Nah, berarti kalau dari titik min 4, min 5 ke arah X, jaraknya berapa? Iya, betul 5. Nah, kalau misalnya cermin itu sifatnya posisinya tepat. Jadi kalau misalnya kita berdiri, misalnya berdiri 1 meter di depan cermin, nah bayangan kita juga pasti akan jaraknya 1 meter juga. Begitupun di sini. Kalau misalnya kita berdirinya atau jarak titiknya itu 5 langkah atau 5 satuan, berarti bayangannya juga akan berjarak 5 satuan. Nah, berarti dari sumbu X ya yang lurus ini coba dihitung 5 langkah ke atas. Berarti kan ke seberangnya ke arah atas ya. Nah, kalau sudah bisa dipasang. Nah, berarti inilah refleksi dari titik A. Nah, refleksi ini bisa kita beri nama A aksen. Ya, jadi bayangannya kita beri nama A aksen. Nah, berarti namanya kita coba cari. Aksennya berarti titik berapa, koma berapa ya. Yuk, bisa seperti yang sebelumnya. Kita bisa coba, ya, cara lain untuk menentukan nama titik bisa kita coba cari langkahnya dulu. Langkahnya dari titik bayangan menuju titik pusat. Ya, kita akan mencari namanya. Jadi kita ke arah titik pusat. Kita cari namanya dengan cara menghitung langkahnya atau jaraknya. Kita coba misalnya ke bawahnya, ke kanannya dulu. Berarti kan untuk ke titik pusat kita ke kanan bawah ya. Berarti kita ke kanan dulu berapa langkah nih sampai ke sumbu Y, atau berarti sampai sejajar sama sumbu X. Oke, 4. Ya, X-nya 4. Nah, terus ke bawahnya. Ya, berarti sebenarnya jaraknya sama ya. X-nya 4, Y-nya 5. Tapi karena dia ada di kuadran 2, berarti kan kalau dari titik pusat ke arah titik yang bayangan ke kiri terus ke atas. Kalau ke kiri berarti X-nya betul negatif, Y-nya berarti betul positif. Berarti X-nya negatif, berarti min 4. Nah, Y-nya jadi positif, min 4,5. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bandingkan titik awalnya tadi min 4, min 5 ditransformasikan atau kita refleksikan di sumbu X, hasilnya jadi min 4,5. Nilai Y-nya jadi positif. Nah, berarti inilah contoh dari refleksi pada suatu titik ya.
Nah, berarti sekarang misalnya kita coba refleksinya ini pada sebuah bangun geometri. Yuk, misalnya titik bayangannya bisa dicabut. Nah, misalnya sekarang kita coba refleksikan bentuk persegi, ya, persegi. Kita coba perseginya, tadi kan titik yang pertama di min 4, min 5. Misalnya dipasang lagi titiknya di min 7, ya, min 4, min 7 dipasang. Oke, min 4, min 7. Nah, terus ada lagi di titik min 6, min 5. Oke. Nah, satu lagi di min 6, min 7. Oke, sip. Nah, jadi kalau diraba kita punya 4 titik ya. Nah, 4 titik ini kita akan hubungkan dengan karet. Oke, misalnya kita pakai karet yang besar tidak apa-apa. Nah, tapi berarti supaya lebih kencang kita bisa 2 kali. Oke, sip. Ya, jadi ini terbentuk sebuah persegi. Nah, persegi ini kemudian akan kita refleksikan di sumbu X. Nah, berarti kalau di sumbu X, nah sumbu X-nya sama, tadi ada di atas. Nah, dari titik yang pertama, misalnya min 4, min 5. Nah, berarti kita hitung jaraknya ya. Jadi lurus, berarti kan tadi min 4, min 5. Oke, betul yang itu. Yang di kanan atas. Berarti ke sumbu X, betul 5. Berarti dipasang lagi, dihitung lagi 5 ke arah atas. Oke, sip. Nah, dipasang titiknya. Oke. Nah, terus sebenarnya bisa juga nih kita coba titik yang lain. Nah, karena titik yang kedua misalnya yang min 4, min 7. Nah, berarti kan jaraknya dihitung. Oke, jaraknya 7. Oke, dipasang lagi titiknya. Nah, kita ke titik yang selanjutnya. Oke, 7 juga. Titik yang terakhir. Oke, kalau sudah, oke, jadi kita cek bayangannya. Oke, nah yang kedua bayangannya kita coba pasang karet. Ya, ditahan pakunya, hati-hati. Oke, sip ya, jadi sudah terpasang. Nah, sekarang diraba ya. Jadi bangun datar perseginya tadinya ada di kuadran berapa nih titik asalnya atau bangunan letak asalnya. Berarti di kuadran 3. Nah, direfleksikan sama sumbu X. Mana sumbu X-nya? Nah, bayangannya ada di kuadran berapa berarti? Betul, di kuadran 2. Nah, tadi mana? Oke, betul di situ. Ya, misalnya yang bentuk asalnya dipegang dengan tangan kanan, yang bayangannya coba dengan tangan kiri. Nah, jadi inilah kalau misalnya kita raba persisnya, bentuknya persis sama, ya.
Nah, ini adalah contoh dari transformasi geometri pada sumbu X.